Halo pendengar sekalian, jumpa lagi dengan saya Krisna Tampan yang akan membawakan cerita dari cerpen berjudul Perempuan Kahin dan Ribuan Gagak, ditulis oleh Royan Julian. Yuk dengerin ceritanya. Perempuan itu melayang-layang di atas padang tanah retak lubang menganga dan membentuk labirin ular yang tak tentu ujung pangkalnya. Perempuan berselubung hitam, berkibar-kibar diterpa angin beku, dan segala yang ada di sekitarnya menjadi beku. Tatap matanya nyalang menembus tajam dan menimbulkan kengerian bagi siapa-siapa yang memandangnya. Hari bagaikan tak siang dan tak malam. Matahari begitu terik, tapi langit gelap abu-abu dan bintang gemintang bertabur rupa di atas cakrawala. Semburat matahari dihalang melintang oleh arak-arak, sehampar awan cumulonimbus yang lalu lalang di galang but-but deru angin. Perempuan itu siap menjadi pemangku sekaligus korban semesta. 3 hari yang lalu, ia telah mengunyah beragam bunga dan dedaunan atsiri hingga mulutnya yang acap berkicau serampangan menimbulkan wewangian melati, kamboja, sedap malam, kaca piring, dan aroma menyengat sirih, cengkeh, kayu manis, beragam rempah. 3 hari yang lalu, sebelum ini terjadi, ia telah bermeditasi di mihrab suci yang mengumpul asap hiu sambil memilin-milin biji rosario. Berputar gasing seperti tarian Rumi menyapa ilahi. Dan sehari sebelum ritual ini, ia berpuasa, berendam di kuali perak yang dicampur minyak wangi Konstantinopel. Berawal dari kekeringan yang lembab pada sebuah kota yang tak diguyur hujan. Namun, tanah serasa basah tak berair. Mereka heran perkara ini bisa terjadi. Ada yang menyangka kabutlah yang membuat segalanya menjadi basah. Tapi rasa haus mereka tak terperikan. Mereka ingin hujan. Hanya hujan yang bisa menyembuhkan kota mereka yang kering, bukan alang kepala. Di kota itu tak ada sebatang pohon pun yang berdiri. Hanya gedung-gedung rumah coklat tanah berbentuk kotak dengan jendela-jendelanya yang juga kotak. Mereka menghendaki hujan, tapi tak tahu caranya. Semua orang di kota itu tak bertuhan, bukan karena mereka tak percaya, tapi karena mereka malas saja. Mereka juga tak punya pawang hujan. Maka setiap senja lahir untuk kesekian kalinya, beberapa di antara mereka berlari ke ujung dermaga dan berteriak histeris mengumpat bola api raksasa yang jatuh di kaki langit dan tenggelam sempurna di ujung segara. Barangkali Tuhan yang mereka tak yakini keberadaannya mendengarkan jerit nestapa mereka yang halus. Ini serasa disiksa perlahan-lahan. Mereka dibiarkan menderita tanpa kematian, berkubang dalam hidup yang tak ada tepinya, seolah-olah mereka menikmati cengkeraman antara hidup dan mati. Di tengah kegalauan yang meresahkan, mendadak mereka diingatkan oleh sesuatu yang sebelumnya tak pernah terlintas dalam benak. Mereka tahu bahwa salah seorang dari mereka menjalin hubungan dengan dunia supranatural. Ya, perempuan itu akan menjadi jembatan dunia nyata dengan alam gaib.
dan mereka percaya bahwa hujan datang dari yang gaib, yang langit. Perempuan itu kahin yang bila kambuh akan meracau di jalan-jalan kota dan melontarkan kata-kata yang bukan keluar dari rasa sadarnya. Atraksi itu menarik bagi warga karena kalimat-kalimat yang diucapnya begitu indah, seperti syair dan ayat-ayat suci. Dengan gerak-gerik gemulai nan cantik, ia bersenandung kidung abstrak. Orang-orang tak mengerti tapi menikmati. Mereka memang tidak punya kesenian, sehingga tontonan itu menjadi barang langka yang tidak setiap saat bisa mereka saksikan. Bila mereka mendengar sebuah raungan panjang seperti orang kesurupan, mereka telah menduga bahwa perempuan itu akan bertingkah. Lalu mereka mempersiapkan segala alat untuk mengabadikan momen langka itu. Buku tulis untuk mencatat sabda-sabda yang diucapkan perempuan, dan bahkan ada yang membawa perekam suara. Suatu kali, mereka membukukan kalimat-kalimat perempuan itu dan menerbitkannya. Alhasil, buku itu laku dijual. Di mana-mana orang membacanya. Di taman, kereta, dan ada pula yang membacanya sambil menirukan gerakan-gerakan perempuan di jalanan. Seakan-akan tidak mau kalah, si perekam suara perempuan menjual kaset hasil rekamannya. Terdengarlah nyanyian-nyanyian perempuan itu diputar di berbagai radio kota. Begitulah mereka menganggap perempuan itu kahin dan suka jampi, nujum, ramal, perempuan sebatang kara yang asal-usulnya tidak jelas dari mana muncul. Mereka memang menyukai perempuan itu. Perempuan itu menjadi permata tersendiri bagi kota mereka. Tapi mereka juga tahu bahwa bila ada sesuatu yang tidak beres di kota itu, mereka harus mengorbankan milik mereka yang paling berharga. Mereka tahu hukum alam harus dipenuhi. Maka, ketika kota telah lama tidak disiram hujan, warga menimpakan masalah ini pada perempuan kahin. Karena hanya ia yang berhubungan dengan alam gaib. Warga memintanya mendatangkan hujan. Hanya ia yang bisa, kata mereka. Langit tak jua menampakkan tanda-tanda hujan. Angin terus-menerus mendesir kencang meniulkan kesiut. Perempuan itu berdiri melenggak-lenggokkan tubuhnya di padang yang dikelilingi bukit batu berdebu, sendirian. Wajahnya pucat dan bibirnya gelap merapal mantra-mantra bercampur peki elang yang sedari tadi berterbangan melintas di atas kepalanya. Ia menutup kepala sangat lama, berharap ketika telah membuka matanya, tubuhnya telah kuyup oleh hujan. Namun, ini tak terjadi. Bajunya masih kering tatkala kelopak matanya membuka. Ia meliuk-liukkan lagi dengan gerakan-gerakan absurd, memain-mainkan gaunnya yang berkobar-kobar seperti api hitam. Lantas ia bergerak-gerak meruku, berjongkok, dan menungging hingga jadi anjing hitam besar bermata sayu. Anjing jelmaan itu berlari kencang dan pada sebuah titik menyalak-nyalak berharap kendang telinga langit runtuh hingga tumpah ruah membuang airnya, membanjiri hujannya ke atas bumi. Ketika kepalanya menengadah ke atas, ia kecewa karena setitik air pun tak ada. Matanya silau oleh matahari yang terik tangguh. Anjing itu merebahkan tubuhnya dan menjelma perempuan lagi. Perempuan itu melayang-layang kembali dan terbang.
Tubuhnya ditarik ke atas, terangkat bagaikan Kristus moksa. Perempuan itu hilang di telan langit. Senyap. Beberapa menit berlalu. Tiba-tiba perempuan itu muncul dari sibakan awan kelabu dengan tubuh lemah dan jatuh di atas tanah. Matanya sembab dan agak bengkak. Ia telah memohon-mohon kepada para dewa. Tapi usahanya tak berbuah. Ia takkan menyerah. Ia meliuk-liukkan tubuhnya lagi, lalu bersila pindah posisi duduk. Mendadak perempuan itu menjadi 3. Ketiga-tiganya merapal mantra dengan suara lantang, agar langit mendengar riuh reda suara-suara itu. Pekik suara perempuan-perempuan itu panjang dan mengerikan. Bunyi-bunyian entah dari bahasa apa, seperti gumaman-gumaman purba. Tapi lagi-lagi ia gagal. Tubuhnya menjadi satu kembali. Perempuan itu melenggak-lenggokkan tubuhnya, duduk di atas tanah. Kedua tangannya membentuk pose-pose aneh, seperti tangan Buddha di atas teratai. Kadang saling menggenggam seperti Yesus berlutut di Taman Getsemani. Ada kalanya tangannya menengadah serupa Muhammad yang beruzlah di Gua Hira. Pada akhirnya ia bersujud dengan tangannya yang penuh raja-raja sakral merentang di atas tanah antara gerakan Tai Chi dan yoga, antara yin dan yang, berharap bisa menyedot air dari segala penjuru mata angin. Tubuhnya berbaring dari kedua kakinya, dan kedua kakinya menirukan bayi Hagar yang menghentak-hentak tanah, bukit Safa dan Moria, agar sepancur air menyembul dari seliang tanah. Tapi ia tak berhasil juga. Perempuan itu berdiri dengan dada bergemuruh turun naik diburu nafas. Mukanya jadi merah, rambutnya acak-acakan. Matanya memejam, lalu membelalak. Di bola matanya ada percik bara jahanam. Liontin safir hitam omkara yang melingkar pada leher jenjangnya menyala-nyala berwarna saga, memancarkan cahaya remang. Kedua tapak tangannya saling menyatu di dadanya, membentuk sembah. Ia menumbangkan tubuhnya yang kaku, tumpah di atas tanah dan berhamburan menjadi ribuan gagak. Kepak sayap mereka membuat badai beradu padu dan angin padang. Dengan angin padang, pada kepakan kesekian, burung-burung itu membentuk formasi segitiga hitam raksasa. Serentak bermanuver menyerbu langit, meruncingkan paruh hitamnya yang berkilat-kilat ke arah langit. Bulu-bulu mereka bergerai melawan angin. Ribuan burung itu lenyap di telan ozon. Tiba-tiba, langit meletup-letup, seperti suara mercon yang disulut beberapa kali. Guntur bergemuruh dan petir menyambar-nyambar. Langit gelap-kelip cahaya putih. Angin yang berpusing di padang berhenti pada zenit dan mengerucut hingga lenyap, lalu senyap. Padang itu seperti mati dan waktu berhenti. Rintik gerimis mencercap tanah retak menganga. Hujan datang tiba-tiba. Hujan darah merah pekat menggusur tanah beku, membanjiri padang yang kering kerontang dan kota. Warga kota berhambur keluar rumah, mereka yang seperti dicat merah,
meloncat-loncat seperti orang gila, gembira bermandikan darah Ami dan Anyir, dijilat ramai-ramai sambil menari-nari di jalan.